bersama dengan Tuhan, ada kemenangan dinyatakan buat hidup orang-orang percaya, amin. Lihat kanan kiri saudara, katakan aku mau berjalan terus bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita, Allah yang dahsyat buat hidup kita, haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yuk semua katakan Yesus, Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Nah, denganmu Tuhan, denganmu Tuhan kan berjalan. Oh, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Kau pegang hidupku Tuhan. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yuk semua katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa, senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, kami percaya kemenangan menjadi milik kami Tuhan. Kau tuntun kami terus untuk melihat, menikmati berkat-berkat Tuhan yang dahsyat buat hidup kami. Karena Kaulah Yesus Raja dalam hidup kami. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah buat hidup kami. Bagiku senang denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya mau lihat semua kita mengangkat tangan. Dengan imanmu katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, tercurah atas kami ya Tuhan. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan
Ya hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Diberkatilah orang-orang yang terus menerus berjalan bersama dengan Tuhan. Ada hal pengharapan, ada kenikmatan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak terkasih nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau pribadi yang kami andalkan. Hanya Engkau pribadi di mana kami berharap. Kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih buat segalanya Tuhan Yesus. Engkau pribadi yang layak kami. Yesus, terima kasih. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Beri tepuk tangan buat Bapak kita yang layak kita andalkan dalam hidup kita. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Amin Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Oh Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, kita bangkit berdiri. Kita percaya firman Tuhan berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang berjalan menurut firman Tuhan akan melihat kemenangan demi kemenangan dinyatakan dalam hidupnya.
Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yes, Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Oh Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Segenap hatimu katakan di hadapan Allah kita. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi, saya persiapkan namanya, siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sama-sama katakan, Yesus. Sungguh kami bersyukur di siang hari ini ya Tuhan, Engkau telah melawat ibadah kami di siang hari ini. Terima kasih Tuhan, bila Engkau menyertai ibadah ini. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan berkenan di hati Tuhan, menjadi suatu kemenyan yang berbau harum. Terima kasih Bapa, Engkau bersemayam di atas pujian umat-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Lasma Nainggolan. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, biarlah Tuhan setiap firman yang disampaikannya boleh menguatkan kami, menjadi berkat bagi kami. Bukakan hati dan pikiran kami, dan Tuhan yang menjamah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga ketika benih firman-Mu ditaburkan, firman-Mu itu akan berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami, dan memuliakan nama Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, Engkaulah satu-satunya yang kami percaya dan kami andalkan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baik, puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar semuanya? Oke, aku mau kasih tahu jawabannya. Jawabannya harus sesuai dengan Alkitab. Semuanya buka Alkitabnya, boleh? Semuanya bawa handphone? Di dalamnya ada aplikasi Alkitab? Oke, puji Tuhan dengan suasana yang baru ya, Pak Yusuf, Bapak Gembala dan Ibu Gembala ya di tempat ini. Puji Tuhan, terima kasih untuk kepercayaannya dengan seluruh tim majelis yang ada. Tuhan memberkati semuanya ya. Baik, sudah dibuka Kejadian pasal pertama ayat yang ke-31 bagian A? Sudah dapat? Kejadian pasal yang pertama ayat 31 bagian A. Ada lagi yang nanya? Nanti saya pulang dari tempat ini.
Tapi keren. Kejadian pasal pertama ayat 31 bagian A sudah dapat? Oke, coba silahkan baca. Kita mau baca sama-sama 2-3 ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu apa katanya? Allah loh yang bilang, Allah loh yang menciptakan kita. Jadi waktu Allah menciptakan keberadaan langit dan bumi ini, dia hanya berkata dan dia berfirman. Tapi waktu Allah membentuk manusia, dia menghembuskan nafasnya. Makanya dia bilang begini, setelah dia selesai membentuk manusia, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, apa katanya? Sungguh amat baik. Lihat mulut saya, sungguh amat baik. Bilang sama kiri kanannya, Allah gue sungguh amat baik. Bilang begitu saudara. Amin. Jadi ini bukan pernyataannya Ibu Lasma. Bukan. Ini pernyataannya Allah. Karena dia begitu sangat mengagumi ciptaannya. Makanya kemudian dia pastikan dan dia nyatakan bahwa selesai dia membentuk manusia. Dia katakan sungguh amat baik. Gimana kabar semuanya? TOP, BGT, SKL, DECH. Top banget sekali deh. Kurang afdol kalau tangannya belum diangkat melebihi kepala waktu saya tanya gimana kabarnya? Eta cakep pisan. Bapak meni antusias pisan hoyong tepuk tangan deui nyapanya luar biasa. Yes, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, Walking in God's Purpose-nya kami ini. Ya, nama saya Ibu Lasma. Waktu saya bilang saya Ibu Lasma, semuanya bilang begini, hai Ibu Lasma. Siap ya, semuanya bawa tangan? Ada yang lupa bawa tangan? Boleh pulang dulu. Oke, nama saya Ibu Lasma. Wah, hampir semua loh ya. Tapi masih ada aja di lingkaran yang ini masih aja begini. Hai Ibu Lasma. Antusias dong. Nama saya Ibu Lasma. Jadi saya merasa diterima di tempat ini tuh ya. Baik, puji Tuhan. Suami saya udah kenalan waktu itu sekitar 3 minggu lalu, apa berapa minggu lalu? Apa waktu 2000 tahun yang lalu ya Pak ya? Suami saya binsar sagala ayah, sagala rupa, sagala hayang, kabehanana pokoknya mah. Baik, dan kemudian milik pusaka Tuhan yang Tuhan anugerahkan atas kami ada 3, si Butet, dan si Ucok ya. Jadi yang pertama berusia 23 tahun saudara, kasih karunia Tuhan akhirnya dia menerima panggilan Tuhan untuk dia sekolah di teologi saudara ya. Dan berharap untuk saat ini dia boleh finishing well. Sekarang ini masa semester terakhirnya dia untuk kemudian dia bisa mengajukan judul untuk skripsinya. Namanya Kezia Naomi Elizabeth. Dan yang Tuhan anugerahkan yang kedua itu ada Berta Tirza Evangelion. Evangelion itu artinya Injil dalam Alkitab saudara. Jadi Berta ini baru saja menyelesaikan perkuliahannya di jurusan psikologi dan puji Tuhan mendapat nilai cum laude saudara ya. Dan ya jadi nggak beda jauh Pak sama mamahnya. Mau mulai sombong dia ya. Oke. Dan kemudian Caleb berusia 17 tahun saat ini sedang berjuang, bergumul untuk mencari kehendaknya Tuhan, dia akan ditempatkan perkuliahannya di mana, biar Tuhan saja yang berkehendak di dalamnya. Baik, itu saja. Yang pasti saya menjadi pensyafaat bagi keberadaan suami dan anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Demikian pula juga suami saya menjadi pensyafaat bagi istri dan anak-anaknya. Demikian pula kami saat ini diberikan milik pusaka Tuhan, kami menjadi orang tua Tuhan percayakan. Juga kami berdua menjadi pensyafaat bagi keberadaan anak-anak. Lalu kemudian anak-anak juga belajar untuk menjadi pensyafaat bagi keberadaan orang tuanya dan segala sesuatunya. Dia belajar kemudian juga untuk berdoa, untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Siang hari ini menjelang sore hari ini kita mau belajar tentang saling membawa dalam doa. Amin saudara. Jadi gini,
kalau bicara tentang saling membawa, berarti ada beberapa orang, minimal ada 2 orang. Karena saling, betul ya saudara ya. Jadi gak mungkin dia sendirian. Kalau sendirian dia bersyafaat saudara. Tapi ini bicara tentang saling membawa dalam doa. Coba lihat kiri kanannya, lihat kiri kanannya, lihat kiri kanannya. Oh, kamu wajah yang harus didoakan, bilang begitu saudara. Kamu wajah yang harus didoakan. Gereja Tuhan di tempat ini saya bersyukur memiliki tema-tema khusus untuk mengajar setiap jemaat Tuhan. Untuk setiap jemaat Tuhan boleh bertumbuh dengan luar biasa di dalam Kristus. Dan saat hari ini kita mau belajar sama-sama saling membawa dalam doa. Amin saudara, siap dipakai oleh Tuhan, amin, diutus oleh Tuhan, amin saudara, untuk kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadi ini tugas khusus dari Tuhan. Bilang sama-sama dengan saya, tugas khusus dari Tuhan. Firman-Nya bilang begini saudara. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 kita baca sama-sama 2-3 ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi konteks ayat ini saudara sebetulnya bicara tentang saling mendoakan ada 2 orang atau minimal ada 2 orang. Begitu loh saudara ya. Jadi pada saat seseorang belajar untuk dia boleh sembuh dari setiap ikatan dosanya yang ada, firman Tuhan ajarkan demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Jadi kalau habis ngaku dosa, enggak boleh dosanya diobrolin saudara. Ini buat para konselor-konselor perhatikan. Kalau ada konseli-konseli yang datang untuk minta didoakan saudara, pastikan tolong tidak dibahas dosanya. Karena aturan main di Alkitab, firman Tuhan katakan setelah saling mendoakan, kemudian apa katanya? Salah. Setelah ngaku dosa kemudian apa katanya? Saling mendoakan. Jadi bukan diomongin dosanya. Kamu kemarin kamu ngaku dosa gimana maksudnya? Kamu selingkuh? Iya saya selingkuh. Di mana? Kapan selingkuhnya? Sama siapa? Bukan begitu konteksnya. Karena konteks yang benar sesuai dengan Alkitab, jika ada seseorang kemudian mengaku dosanya, tidak dibahas dosanya, tapi kemudian langsung saling mendoakan. Kenapa kemudian langsung saling mendoakan? Karena waktu saling mendoakan, ayat firman Tuhan ini ngajarin begini, doa orang yang benar, waktu kita sudah mengaku itu bagus. Terus kemudian langsung didoakan, itu bagus. Saat itu engkau dan aku jadi pribadi yang dibenarkan. Amin saudara, yang dibenarkan. Makanya kemudian powerful. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tepuk kiri kanannya, tepuk kiri kanan. Bukan tepuk tangan, tepuk kiri kanan. Responsif banget ya jemaat Tuhan di tempat ini ya saudara ya. Luar biasa nih ya. Roh Kudusnya menyala-nyala saudara. Sampai dikasih tahu tepuk kiri kanannya kalahkah tepuk tangan gerak. Saudara mau jadi pribadi-pribadi yang mengalami kesembuhan? Saudara mau jadi pribadi-pribadi yang dibenarkan oleh Tuhan? Amin saudara. Punyalah kerendahan hati dan punyalah hati untuk mendoakan. Amin saudara. Jadi bukan memperbincangkan, tapi didoakan. Oke, lanjut saudara. Doa adalah sebuah keintiman, katakan amin saudara. Dan doa itu bicara tentang sebuah kepekaan kita, katakan amin saudara. Ini yang paling spesial, doa
adalah sebuah keterbebanan dari setiap kita. Amin saudara. Jadi perhatikan, saudara dan saya harus punya hati yang sungguh-sungguh untuk mau terbeban satu dengan yang lain, untuk mau mendoakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu perhatikan, siapa yang datang ke tempat ini dengan permasalahan? Angkat tangannya. Siapa yang datang? Olah ya rebat itu permasalahan. Apakah cuma saya kah yang bermasalah di tempat ini? Ada yang bawa beban kehidupan? Ada? Angkat tangan, ada teh. Dan mualku saya ditagih mual. Saya lihat kok wajah-wajah penuh dengan pergumulan. Penuh dengan permasalahan. Sama saya juga. Wajah yang penuh dengan pergumulan. Wajah yang penuh dengan permasalahan. Saya mau bilang begini, bilang sama kiri kanannya. Kita mau sama-sama bawa dalam doa ya. Bilang begitu saudara. Doa membuat hidup saudara dan saya memiliki keterbebanan satu dengan yang lain. Katakan amin. Doa harus bicara tentang bagaimana saudara dan saya punya gaya hidup. Karena saudara, kalau saudara nggak punya gaya hidup berdoa, berarti keterbebanan saudara itu minim. Semakin banyak saudara berdoa, berarti keterbebanan saudara semakin banyak. Masa sih kita mau doa hanya doa terus tentang diri kita terus, tentang diri kita terus, tentang diri kita terus doa, nebikeun matanya lebam, terus we mikiran diri sendiri. Halo, sudah waktunya saudara dan saya bergerak menjadi pribadi-pribadi yang membawa orang-orang yang sekitar kita masuk dalam setiap pokok doa kita. Katakan amin. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab hidup saudara dan saya. Karena doa itu bicara tentang sebuah keterbebanan. Jadi isi doa kita di dalamnya harus ada keterbebanan. Amin. Jadi bukan lagi kualitas doa yang egois. Yang kemudian saudara terus menantikan setiap doa itu. Karena saudara hanya memikirkan diri sendiri. Saudara perhatikan, saudara akan mati kutu sendiri. Saudara kalau hanya saudara memikirkan dan memasukkan pokok doa hanya untuk diri sendiri. Kemudian saudara akan menjadi pribadi yang kemudian hanya meratapi diri sendiri. Dan kemudian ada lagu begini di zaman saya waktu masih kecil. Betapa malang nasibku. Tahu lagu itu judulnya apa? Halo? Mari kita mengarang bebas, saudara. Judulnya apa? Ibu Tiri. Sok nyalahkeun wae Ibu Tiri, saudara mah. Judulnya Ratapan Anak Tiri, saudara. Ratap aja tuh meratapi diri sendiri tuh meratapi. Aduh, saudara. Doa harus bicara tentang keterbebanan kita. Amin. Stop hanya terus berdoa meratapi dirimu sendiri. Kok akan jadi pribadi yang sangat egois, saudara. Tapi mulai sekarang jemaat Tuhan GJAI, betul? GJAI harus sepakat menjadi jemaat Tuhan yang suka membawa dalam doa pergumulan orang-orang yang ada di sekitarmu. Katakan amin. Jadi pribadi-pribadi yang suka terbeban dengan kondisi orang-orang yang sekitarmu. Lihat kiri kanannya, lihat kiri kanannya. Mau enggak doain saya? Bilang begitu. Mau enggak doain saya? Si ibu mah kalakah seuri gira. Dititah nanya kalakah. Ngobrol bu, mau enggak doain saya? Karena doa itu bicara tentang kita punya keterbebanan. Amin. Haleluya. Jadi gini saudara, mendoakan seseorang itu berarti berdiri di hadapan Tuhan demi keberadaan kebaikan orang tersebut. You stand front of God, sorry. Kamu berdiri di hadapan Tuhan, mendoakan orang-orang di sekitarmu, perhatikan saudara, demi untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, dunia ini akan menyeret kepada kebinasaannya. Betul apa betul saudara?
akan terus ada masalah kalau kita terus saudara masih berkulit dengan pola keberadaan dunia ini. Saudara tahu nggak bahwa setiap tahun itu rumah sakit jiwa itu naik 11%. Setiap tahun loh naik 11%. Nambah terus orang stres saudara. Banyak orang-orang yang ada di luar sana, mereka yang gak bisa ngandelin Tuhan, perhatikan. Mereka yang gak berpengharapan dalam Tuhan, mereka orang-orang di luar sana, orang-orang yang belum mengenal dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mengalami kondisi yang stres saudara. Mereka mengandalkan dirinya sendiri, hanya fokus kepada dirinya sendiri saudara. Pusing sendiri. Loh saudara, Tuhan tuh kan izinkan saya dengan suami itu harus melayani ipar-ipar kami, saudara-saudara kandung kami yang mengalami gangguan kesehatan mental. Bukan hanya satu orang, kan kisahnya tuh begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kisahnya tuh begini, ada seorang jemaat, itu namanya Lasma. Terus kemudian dia lagi dengar khotbah dari seorang pendeta di gereja itu namanya Binsar. Jadi saya tuh sampai gigit jari lihat dia berkhotbah. Oh Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Bukan cawan ini lalu daripada aku saudara. Kalau boleh dia jadi suamiku. Aduh saudara, hati-hati tah ngadoakeun hamba Tuhan teh loh saudara. Kejadian. Itu saudara, dia waktu habis selesai ibadah, berjabatan tangan. Kemudian tiba-tiba dia bilang begini pas bagian saya, Lasma, ayo ketemu dengan saya di pastori. Oh saya langsung senang, my dream come true. Tiba-tiba saudara dia ada di pastori dan kemudian dia bawa whiteboard. Dan dia kasih tulisan begini. Yang pertama, Lasma, kalau kamu mau menikah dengan saya, kamu harus mau menerima saya karena persembahan kasih dari gereja lokal di tempat kita nanti melayani, yaitu di sini, itu besarnya hanya Rp30.000. Saudara tahu, tadi kan saya lihat dia kan kagum banget ya di atas mimbar. Waktu ngedengar dia ngomong kayak begitu, langsung mukanya dia tuh jadi seperti berubah gitu loh saudara. Jadi gak ganteng lagi. 30.000, cing bener we 30.000 haregene gitu loh. Itu 26 tahun yang lalu. Oke, dia lanjutkan ke nomor 2. Lasma, kalau kamu mau menikah dengan saya, padahal belum nyatain cinta, belum ngomong apa saudara. Itu hebatnya hamba Tuhan, saudara punya imannya luar biasa. Gak usah nyebut katakan cinta, dia yakin banget bahwa dia cinta sama dia gitu loh. Yang kedua, kalau nanti kita menikah, perhatikan Lasma. Nanti kamu, kalau kita komsel, pelayanan di komsel, itu jemaat tuh ngasih uang bekal untuk transportasi Rp5.000. Langsung matematika saya lancar dong saudara. Betul ya? Berarti bisa kebayang dong sebulan 50.000 kalau 4 minggu, kalau 5 minggu berarti 55.000. Yang ketiga ini bonusnya. Lasma, kalau kamu menikah dengan saya, kamu tidak boleh bekerja. Kamu harus lepaskan pekerjaan kamu dan kamu langsung sekolah Alkitab dan langsung bersama-sama dengan saya melayani Tuhan dengan sepenuh waktu kamu. Nah itu saudara, bagian itu ya saya langsung punya pemikiran gini, gak apa-apalah saya gak usah kerja lagi. Saya kan punya rumah, saya punya kendaraan dan sebagainya. Saya bisa jual, nanti membantu pelayanan suami saya dan lain sebagainya. Saya pikir begini, dia mah hanya ngetes saya. Gak apa-apa, aman. Pasti cuma ngetes doang. Tapi walaupun saya sedikit agak hancur saudara dengan pernyataan dia. Yang keempat, bonus yang kedua. Kalau kamu mau menikah dengan saya, kamu dan saya harus merawat nanti ipar-ipar kamu yang mengalami gangguan kesehatan mental. Bukan hanya 1, bukan hanya 2, bukan hanya 3, tapi rame-rame yaitu 4 orang. Saudara kenapa hening? Kan penderitaan itu buat saya bukan buat saudara. Tapi kenapa saudara yang tegang dengan pernyataan itu? Hello? Please dong ada empatinya sedikit gitu loh. Loh saudara,
Oke, baik. Saudara tahu, saya di situ mulai mengerti bahwa ternyata Tuhan sedang mengajar saya dengan suami punya keterbebanan untuk terus mendoakan keberadaan mereka. Keberadaan keluarga-keluarga kami yang mengalami keterpurukan dari sisi kesehatan jiwa mereka. Loh saudara, empat-empatnya ini orang sarjana saudara. Dengan nilai cum laude saudara, empat-empatnya. Di Unpad 2, di Ikopin 2 loh saudara. Jangan main-main. Tapi saudara tahu, mereka membiasakan diri mereka nggak terbeban dengan orang-orang sekitarnya. Mereka hidup egois, makanya kemudian yang dipikirin sama mereka, aduh gimana ya nanti saya begini, aduh saya diputusin cinta, aduh saya di PHK, aduh saya begini, aduh saya begini, aduh saya begitu, terus begitu. Makanya jeprut saudara. Itu bahasa saya. Jadi saudara, kalau saudara pribadi hanya memikirkan terus keberadaan diri saudara, saudara akan keblinger sendiri. Makanya perhatikan, saudara dan saya harus mulai belajar untuk bisa membawa orang-orang di sekitar kita masuk dalam setiap pokok-pokok doa kita. Katakan amin saudara. Seberat apapun, mungkin saudara berpikir begini, aduh Bu Lasma, tengteingan Bu Lasma boro-boro membawa dalam doa orang-orang sekitar saya kayak ngeseriut. Tuhan tahu saudara riut. But come on, kita harus jadi pribadi-pribadi yang terbeban kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Katakan amin saudara. Enggak bisa egois. Karena kemudian waktu kita saling mendoakan, firman-Nya katakan kita dibenarkan. Katakan amin saudara. Jadi waktu kita hanya berdoa memikirkan diri sendiri, kita belum dibenarkan. Tapi waktu kita sudah saling mendoakan, firman-Nya yang katakan dan jamin, kita jadi pribadi yang dibenarkan dan kemudian kita bisa sembuh daripada setiap ikatan-ikatan dosa yang ada. Katakan amin saudara. Silakan jabatan tangan dan bilang begini, mulai sekarang saya mau mendoakan orang-orang di sekitar saya. Tapi Bu Lasma kondisinya enggak seperti yang Bu Lasma pikirkan. Kalau saya mendoakan orang tua saya terlalu kecewa dengan orang tua saya. Kalau saya mendoakan kakak saya yang habisin uang keluarga kami. Dia habisin semua warisan yang ada. Kalau saya mendoakan adik saya adalah pribadi yang sangat mengecewakan saya. Bu Lasma, ngapain saya harus mendoakan mereka? Saya cukup sedih saudara. Waktu kita ada di Komsel Marketplace, kami mencoba untuk mengajarkan anak-anak muda di tempat kita yang sudah bekerja saudara, untuk mulai membuat komsel. Kami kan melayani kaum marginal saudara di Antapani itu. Jadi kami baru memulai melihat perkembangan mereka sudah mulai bisa bekerja sebagai karyawan dan lain sebagainya, sebagai buruh dan lain sebagainya. Jadi saudara, waktu saya tanya kepada setiap mereka, satu persatu saya tanya, bro kerja di perusahaan apa? Oh perusahaan ini. Bro suka doain perusahaan saudara gak? Bro suka doain perusahaan bro gak? Bro suka doain gak bosnya bro? Minimal supervisornya lah yang ada di atasanmu. Yang satu jawabnya, tara kak Oke. Yang kedua, sama juga. Kamu suka doain gak teman kerja kamu? Kamu suka doain gak perusahaan tempat kamu bekerja yang memberi gaji sama kamu? Enggak kak, riut kak. Gaji saya gitu naik-naik kak. Ngapain saya doain? Riut kak. Yang ketiga kemudian, kamu suka doain? Boro-boro atuh kak. Ningali supervisor saya lagi hoyong manjambak saya mah. Boro-boro gak doakan. Saudara, seringkali keterbebanan kita untuk berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu dibatasi dengan kondisi orang-orang yang sekitar kita. Apakah mereka itu membuat enak kita atau melukai kita? Coba saudara perhatikan tentang ayat ini saudara. Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk apa katanya saudara? Sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Waktu kita terbeban kepada orang-orang sekitar kita, saudara perhatikan saudara. Yesus lebih terbeban untuk memulihkan hidup saudara dan saya. Katakan amin saudara. Ayo kita mulai terbiasa
dengan suka mendoakan orang-orang yang sekitar kita, terbeban membawa doa mereka dalam setiap kehidupan doa kita masing-masing, saudara. Amin. Ini bukti nyata. Waktu Ayub mengalami kondisi yang sangat parah, ditinggalkan sama istrinya, ditinggalkan oleh anak-anaknya, saudara, bahkan ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekatnya. Tapi Ayub bilang begini, ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan selanjutnya Tuhan berperkara dengan hal itu. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Mau dipulihkan? Amin, saudara. Mau dipulihkan? Amin. Waktu kemudian saya dengan suami dalam kondisi yang kami sedang harus membangun pelayanan tersebut, saudara, yang tadinya hanya tinggal 15 orang dari gembala yang terdahulu, saudara. 15 orang itu, saudara, kami layani dan kemudian kami harus mengurus juga ipar-ipar kami, saudara-saudara kandung kami yang mengalami gangguan kesehatan mental. Sebetulnya kami bisa bilang begini sama Tuhan, Tuhan, cik atulah please. Untuk membawa jemaat-jemaat aja kami sudah harus bergumul. Ini ditambahin lagi kami harus merawat ipar-ipar kami, saudara-saudara kami kandung, saudara. Untuk merawat mereka. Aduh. Tapi saudara luar biasa loh, saudara. Waktu kami terus melayani mereka dan membawa mereka dalam doa-doa kami. Dahsyat. Kami memikirkan mereka, lalu Tuhan memikirkan setiap kami. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Saudara mau dipikirin sama Tuhan? Mau terbeban membawa doa orang-orang yang sekitar engkau. Katakan amin, saudara. Siapa di sini yang tadi pagi mendoakan Bapak Gembala saudara? Angkat tangan. Tuh kan Pak, buktinya kita memang sama-sama belajar. Ngan limaan Bapak nu ngadoakeun Bapak teh. Bener Pak, tema ini teh bener pisan. Mulai nanti malam. Haleluya. Mulai nanti malam. Saudara pikir Bapak Gembala saudara ini gak punya beban kehidupan? Gak punya permasalahan? Lihat kumisnya makin panjang. Gak lihat itu pergumulan saudara. Karena harus ngikir terus saudara. Loh, punya pergumulan Bapak Gembala saudara. Oh, apalagi Ibu Gembala. Kudu nguruskan Pak Yusuf. Leuwih loba pengurumulan saudara. Perhatikan, ayo come on, jemaat Tuhan di tempat ini bersatu bersama-sama. Engkau harus mendoakan keberadaan gembala engkau. Katakan amin. Siapa di sini engkau yang mendoakan orang-orang yang melayani engkau untuk makan sebelum ibadah di tempat ini? Hiji, dua, nanti dibungkusin makanan. Loh, saudara perhatikan. Doa bicara tentang keterbebanan kita kepada orang-orang yang sekitar kita. Katakan amin saudara. Ayo come on, kita mau terbeban. Jangan egois. Ayo mulai masukkan pokok-pokok doa tentang pergumulan dari jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Katakan amin saudara. Sudah mulai ada Pak? Sudah mulai ada komsel Pak? Sudah ada? Tuh, apalagi sudah ada komsel. Sekarang sudah berapa komsel Bu? Ada berapa komsel? 6 komsel. Wah, luar biasa. Padahal ini baru berdiri sejak tahun, seperti Nyonya Menir ya, berdiri sejak tahun berapa. Padahal ini baru berjalan berapa lama Pak? November awal? November awal sudah ada 6 komsel saudara. Saya berharap dari komsel itu tumbuh lagi. Orang-orang yang mengerti betul jadi pribadi-pribadi yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena engkau terbeban dengan orang-orang yang ada di sekitarmu lewat doa-doamu. Sesimpel itu. Doa kok hanya lewat doa. Masa saudara gak mau sih? Ini Ayub gerhese hirupna. Tapi dia tetap mendoakan sahabat-sahabatnya loh saudara. Dia sendiri lagi pusing. Tapi dia tetap mendoakan sahabat-sahabatnya. Pergumulan sahabat-sahabatnya. Itu menarik perhatian Allah saudara. Kalau kita berdoa dengan keterbebanan untuk membawa
doa orang-orang yang ada di sekitar kita. Hati Tuhan itu terenyuh, hati Tuhan itu tersentuh, katakan amin saudara. Hati Tuhan itu begitu sangat bergelora dan kemudian dia langsung enggak usah lagi melihat lagi pergumulan engkau, dia sudah tahu persis, dia bereskan setiap pergumulan engkau. Duh, sakit mata, keringat, Bu tolong Bu. Tisu Bu, ai ibu kalah kahok cai ningali saya teh, olohok bari ngacai. Saya geus kesangan kieu. Ibu, tapi ibu mendoakan saya pan. Oh Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Mulai malam hari ini ya, kita belajar punya keterbebanan untuk mendoakan satu dengan yang lain. Dimulai dari setiap engkau belajar untuk punya mesbah keluarga, katakan amin. Itu belajarnya. Mulai dari mesbah keluarga, engkau mendoakan ayahmu, engkau mendoakan ibumu, engkau mendoakan kakakmu, engkau mendoakan adik-adikmu. Dimulai dari saat itu, engkau membangun mesbah keluarga. Halo, halo, praktek nyatanya adalah dimulai dari keluarga. Ayo, mana yang datang dengan keluarganya, angkat tangan. Mana lagi? Yang datang dengan keluarganya, angkat tangan. Yang duduknya berjauhan dengan keluarganya mana? Yang duduknya berjauhan dengan keluarganya. Yang duduknya berjauhan sama keluarganya, tapi datang dengan keluarganya, tapi duduknya berjauhan, angkat tangan. Pak, cari keluarganya, mana keluarganya? Kenapa terpisah tempat duduknya? Ada masalah di antara kalian, biar kutumpang tangan, kutumpang kaki dan pergi dari tempat ini. Ayo saling berjabatan tangan setiap keluarga yang hadir dengan keluarganya. Rangkul bilang begini, kita mulai ya dari mesbah keluarga dulu. Bilang begitu saudara. Itu dimulai demikian saudara, mulai terbeban dengan keluarga inti kita terlebih dahulu. Loh saudara jangan salah, banyak orang-orang Kristen yang mengaku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka gak punya mesbah keluarga. Gereja GJAI memulai pelayanan ini untuk kemudian membawa setiap jemaat menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang kemudian membangun mesbah keluarga. Amin saudara. Karena itu caranya, gak ada yang lain, dimulai dari keluarga. Suami istri, itu udah hese atuh Bu lah, ini anak saya masih kecil pisan, sok kemana-kemana mau. Itu saya alami saudara. Anak kami si Kaleb, itu masih kecil karena perbedaannya usianya 6 tahun dengan anak-anak kami yang lain, dengan yang 2 lagi. Itu saudara kami biarkan aja, gak apa-apa. Yang penting kita tetap berdoa sama-sama gandengan tangan. Si Kaleb wah naik sofa, naik ke kamar naik ke pundak ayahnya, wah tetap aja kita doa. Minimal dia tahu dan dengar saudara. Bahwa keluarganya mendoakan nama dia. Bahwa keluarganya punya keterbebanan satu dengan yang lain. Dahsyat loh saudara. Sok kasih tos kiri kanannya. Bikin mesbah keluarga, bilang begitu. Bikin mesbah keluarga. Amin. Amin saudara. Amin. Halo. 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 Janji ya. Dan di mesbah keluarga itu mulai besok malam atau nanti malam. Jangan lama-lama. Nanti malam langsung masukkan pokok doa mendoakan gembalamu sama keluarganya. Kenapa diam semuanya? Tadi waktu saya suruh bikin mesbah doa, saudara semuanya bilang amin. Sekarang suruh mendoakan pemimpin rohanimu di gerejamu di tempat ini, kok pada... Maaf Pak Gembala, bolehkah Bapak Gembala berdiri dan berputar-putar 18 kali supaya mereka bisa mengingat wajah Bapak. Unang holan mekel, alai, anon keluar dari tempat ini langsung semuanya mendele lagi. Makanya punya keterbebanan saudara. Supaya punya antusias untuk saudara bergairah mendoakan orang-orang sekitar engkau. Katakan amin saudara. Haleluya. Saudara gak mau mandele, saudara gak mau frustasi, saudara gak mau lemah letih lesu, perhatikan. Terbebanlah dengan orang-orang sekitarmu. Untuk masukkan mereka dalam setiap doa saudara.
Haleluya. Mulai bertobat ya. Siang hari ini ya. Amin ya. Sepakat ya. Kita jadi pribadi-pribadi jemaat-jemaat Tuhan yang terbeban. Satu dengan yang lain. Selanjutnya saudara. Perhatikan loh. Saya mau kasih tahu. Tuhan Yesus adalah seorang yang menggantikan posisi kita di hadapan Allah untuk selama-lamanya. Katakan amin saudara. Firman-Nya bilang begini dalam Roma pasal 8 ayat 34. Kita baca sama-sama 2-3 ya. Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Katakan amin saudara. Hello, sampai sekarang saya suka dengan terjemahan King James Version. Seperti ini dibilang begini saudara. Make intercession for us. Yesus sampai saat ini menjadi pensyafaat buat hidup saudara dan saya. Katakan amin saudara. Yesus aja sampai sekarang loh. Udah raja segala raja, pencipta langit dan bumi. Dia tuh masih terus menjadi pensyafaat buat hidup saudara dan saya. Masa saudara dan saya gak pernah berdoa? Doa itu nafasnya orang percaya. Katakan amin saudara. Amin. Haleluya. Bu Lasma, siapa bilang saya gak pernah berdoa? Saya berdoa seperti minum obat. Pagi, siang, dan sore, dan pada saat makan. Itu udah luar biasa Bu Pendeta. Enggak. Sekarang naik levelnya. Bukan hanya mendoakan makananmu saja. Tapi berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Katakan amin saudara. Menjadi pensyafaat buat orang-orang yang ada di sekitarmu. Tapi nyebelin Bu, nyebelin mereka tuh. Yesus, apa enggak gimana kurang sebel lihat kita saudara? Kita tiap hari lah jatuh bangun kayak lagunya Christina. Jatuh bangun aku. Mana pemain keyboard? Mana pemain? Sok pura-pura teu nyaho. Ka dieu gawe. Mana pemain musik yang lain? Mana pemain musik yang lain? Pulang dulu. Kemana pemain musik yang lain? Mana pemain musik yang lain? Jadikan aku Tuhan. Mainkan di Z. Rumah doa. Oh keren loh saudara. Agar semua suku bangsa datang kepadamu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Semua keluargaku datang menyembahmu. Amin saudara. Yesus aja masih terus jadi pensyafaat buat setiap kehidupan engkau dan aku. Masa kita berhenti sih berdoa? Ayo kita mau tingkatkan jam-jam doa kita saudara. Kita mau tambahi jam-jam doa kita. Jam-jam doa yang di dalamnya ada keterbebanan. Untuk jiwa-jiwa yang ada saudara. Amin. Sebab setiap kita itu memerlukan topangan. Doa-doa dari orang-orang sekitar kita. Dan itu harus dimulai dari keberadaan kita terlebih dahulu. Come on, terbeban untuk mendoakan keluarga intimu terlebih dahulu. Suamimu, istrimu. Banyak kemudian keluarga-keluarga yang bilang begini mengeluhkan.
Kenapa sih keluarga kami itu terus banyak masalah dan lain sebagainya. Belum selesai dari masalah yang satu kepada masalah yang lain. Nambah lagi. Udah jatuh kena tangga, kena duren lagi. Coba koreksi. Koreksi kualitas doamu. Apakah engkau sudah terbeban untuk membawa setiap pribadi dalam seisi rumahmu masuk dalam pokok doamu? Suamimu perlu engkau mendoakan dia. Istrimu perlu engkau untuk mendoakan dia. Anak-anakmu perlu engkau untuk mendoakan mereka. Anak-anak, orang tuamu perlu engkau untuk engkau doakan. Disangkanya mau nyanyi jatuh bangun kan? Masa gua nggak rohani sih? Saudara pastikan kita pulang dari tempat ini mengalami perubahan hidup, katakan amin saudara. Amin saudara. Saya ge keheul saudara, kudu terus ngadoakeun. Eta ipar-ipar saya. Tapi saya bilang, Tuhan, aku tidak akan pernah berhenti untuk bersyafaat bagi mereka. Karena aku tahu, aku punya Tuhan yang selalu menjawab setiap doaku. Amin saudara. Tapi keadaannya tidak semakin baik loh Bu Lasma. Setelah saya doakan, doakan terus. Katakan amin saudara. Doakan terus. Doakan terus saudara. Itu ruang saudara. Itu ruang yang Tuhan berikan atas hidup saudara dan saya. Untuk kemudian saudara menerima kemuliaannya dia. Katakan amin saudara. Waktu engkau terbeban mendoakan orang-orang di sekitarmu. Mendoakan keluarga intimu, perhatikan. Itu ruang di mana Tuhan mau melakukan selalu perkara yang besar buat keluargamu. Tapi kalau tidak ada yang berdoa, bagaimana mungkin Tuhan bisa tahu bahwa umatnya itu masih bernafas. Karena doa adalah nafas orang percaya. Bagaimana mungkin Tuhan mengerti kemudian bahwa umatnya masih percaya kepada dia. Mari saudara, dunia ini tidak penuh, tidak sedikit membawa kita untuk kemudian ada dalam ketidakpastian. Kita mau bawa setiap jiwa-jiwa yang ada dalam ketidakpastian itu untuk kita doakan sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amin saudara. Itu yang terlebih, mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Nasihat saya hanya satu, jika ada konseling kepada kami, entah itu tentang perekonomian, entah itu tentang hubungan suami istri, entah itu tentang pergumulan dengan anak-anaknya. Hanya satu, saya hanya bilang, kamu doakan anakmu, atau kamu doakan pasanganmu, atau kamu doakan bosmu, atau kamu doakan apapun saudara. Supaya mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus. Karena hanya Yesus saja yang bisa melakukan segala perkara buat setiap kehidupan engkau dan aku. Amin saudara. Mari kita mau teladani Yesus. Meskipun dia sudah mati, dia hidup, dia bangkit, dia naik saudara. Dia tetap bersyafaat untuk setiap kehidupan engkau dan aku kepada Allah. Kita mau kerjakan itu, kita mau ambil komitmen ini saudara. Pulang dari tempat ini saudara pastikan hidup saudara mengalami perubahan hidup, katakan amin. Enggak sama pada saat saudara datang ke tempat ini. Yang mungkin waktu saudara datang ke tempat ini, saudara tidak terbeban untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Saudara tidak terbeban dengan keberadaan keluargamu. Saudara tidak terbeban dengan permasalahan yang ada yang terjadi dengan keluarga intimu. Tapi siang hari ini, pastikan
Roh Kudus membimbing atau menggantikan kita supaya kita dapat berdoa. Katakan amin, saudara. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Mungkin ada banyak orang juga yang berpikir seperti itu. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara bingung mau mendoakan apa? Saudara gak bisa punya untayan kata untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Perhatikan saudara. Roh Kudus, minta Roh Kudus untuk menolong engkau. Mempunyai kata-kata kepada Allah waktu engkau mendoakan orang-orang yang di sekitarmu. Amin saudara. Amin. Pastikan engkau keluar dari tempat ini. Engkau terbiasa mendoakan dan bersyafaat untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan itu dimulai dari keluargamu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan selamat mendapatkan hal-hal yang dahsyat yang daripada Tuhan. Karena engkau mau terbeban mendoakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadikan semua keluargaku datang menyembah, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang saya rindu dalam waktu 1 menit ini, engkau yang datang dengan keluarga, ataupun engkau yang belum datang dengan keluarga, kita mempraktek kebenaran firman.
Kita mau belajar untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk kau yang membawa keluarga, doakan keluarga. Sebut nama keluarga. Sebut fungsi daripada keluarga. Silakan kau bergandengan tangan. Setiap orang yang saat ini tempat duduknya dekat dengan keluarga, silakan kau bergandengan tangan. Kita memulai siang hari. Saya beri waktu 1 menit ke depan, silakan. Mungkin kau yang saat ini berjauhan dengan keluargamu, tempat duduknya, silakan kau hampiri, bawa kursimu ke dekat keluargamu. Lalu kau berdoa, mendoakan, dan kemudian bergantian saling mendoakan. Kau yang hari ini mungkin kau belum datang dengan keluarga, saat ini silakan kau berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang ada. Kau juga boleh mendoakan keluargamu yang tidak bersama dengan engkau saat ini. Doakan mereka, sebut nama mereka. Kita mau melatih keterbebanan kita dalam mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Bahkan mungkin orang-orang yang menyakiti kita. Orang-orang yang membuat kita kecewa. Orang-orang yang sudah lama tidak pernah engkau temui. Tapi engkau tahu persis bahwa orang tersebut memiliki beban kehidupan. Doakan itu saat ini. Silakan. Kiralaya masyikita karalaya masyikita. Terima kasih Tuhan. Setiap kami limpah dengan roh doa itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kamu seperti Engkau Yesus yang tidak pernah berhenti untuk bersyafaat bagi setiap kami Tuhan Yesus. Tidak pernah berhenti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini, siang hari ini, silakan setiap kita engkau berdoa bagi keberadaan gembalamu di tempat ini. Doakan gembalamu saat ini. Keluar dari mulut lidahmu, engkau mendoakan pemimpin rohanimu di tempat ini. Silakan setiap engkau berlanjut mendoakan setiap para pelayan gereja Tuhan di tempat ini. Yang sudah melayani setiap kita. Yang kau bisa tahu saja. Kau berdoa untuk setiap para pelayan-pelayan yang ada yang sudah mengerjakan banyak hal atas pelayanan di tempat ini. Doakan mereka. Jika kau tidak tahu namanya, silakan sebutkan pelayanan yang sudah mereka lakukan. Doakan mereka. Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Kudus. Datang menyembahmu.
jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar seluruh keluarga, agar semua keluargaku datang menyembahmu, agar semua keluarga, agar semua keluargaku datang menyembahmu. sekali lagi, agar semua keluarga, Agar semua keluargaku datang menyembahmu. Bapak kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan atas hidup kami. Bapak kami mengucap syukur sampai saat ini Engkau terus bersyafaat bagi hidup kami Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan Yesus, kami berkomitmen Tuhan Yesus mau menjadi pribadi-pribadi yang suka bersyafaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Yang suka bersyafaat bagi keberadaan kota kami. Yang suka bersyafaat bagi keberadaan bangsa kami. Yang suka bersyafaat bagi keberadaan gereja Tuhan tempat kami bertumbuh Tuhan Yesus. Dan kami mau mulai, kami suka bersyafaat untuk sungguh-sungguh bagi keluarga inti kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Taruh Tuhan hati yang penuh dengan keterbebanan ini untuk kami lakukan di dalam setiap doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kemudian kami percaya Roh Kudus akan menolong kami dimanapun kami boleh berada. Bahkan menolong kami, mengajari setiap kami untuk kami boleh berdoa kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semuanya katakan amin.